Baik Pak Anhar, ini tentu kabar baik ya, kita punya 445 lokasi di Kota Bandung yang telah menaati kawasan anti rokok. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, apakah memang catatan memang ini cukup signifikan kenaikannya terkait dengan kawasan anti rokok begitu, tanpa rokok? Iya, jadi ini periode waktu pemantauannya dari Oktober 22 sampai Maret 2023 kemarin. Sebenarnya ini masih jauh TMil ya, dari kalau dipresentasikan dari lokasi yang harusnya jadi sasaran KTR. Kalau di konsep kawasan tanpa rokok tuh dibagi dalam 8 kelompok. Ada tatanan fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, klinik, kayak gitu ya. Kemudian tempat belajar mengajar tuh sekolah, madrasah, perguruan tinggi, dan seterusnya. Tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum lainnya, kemudian fasilitas olahraga. Jadi ada 8 kelompok. Nah, jumlah yang sudah kita pantau itu semuanya 519, di mana tadi seperti yang disampaikan Teh Emil, dari 519 yang kita pantau ada 445 yang sudah memenuhi tatanan KTR dan 74 belum memenuhi tatanan KTR. Kira-kira gitu Teh Emil. Oke, baik. Kalau dari lokasi-lokasi ini berarti yang 8 lokasi ini belum seluruhnya berarti ya Pak Anhar? Belum Teh, masih jauh. Saya ambil contoh yang tatanan angkutan umum misalnya. Kami baru, jadi kita punya 156 anggota Satgas KTR namanya ya. Itu dari berbagai perangkat daerah. Ya, misalnya angkutan umum itu yang ini masih sangat minim pisan yang bisa kita monitoring. Baru satu jenis aja, baru bandros yang bisa kita pantau. Kedepannya tentu saja kami juga ingin memantau angkutan umum yang lain ya, bis kota, angkot dan sebagainya. Itu jadi masih banyak PR-nya, tapi insya Allah kami sudah mulai di Kota Bandung ya khususnya sudah mulai berproses untuk insya Allah Satgasnya terus bergerak, kira-kira gitu deh. Baik. Jadi sudah ada Satgasnya, sudah ada perdanya juga untuk persoalan KTR ini, begitu ya, untuk mendukung. Ini kalau dilihat sampai sejauh ini, Pak Anhar, adakah kendala begitu di lapangan untuk persoalan KTR ini dan kawasan tanpa rokok ini begitu? Iya. Yang terasa memang kesadaran masyarakatnya. Saya ambil contoh di fasilitas pendidikan di sekolah itu mestinya itu kawasan yang masuk clear ya, tidak boleh ada istilahnya rokok sama sekali, tidak boleh ada yang merokok, tidak boleh ada yang jualan rokok, tidak boleh ada iklan rokok, tidak boleh ada asbak misalnya sebagai fasilitas bagi perokok. Itu di tatanan pendidikan itu seperti itu. Tapi kami masih menemukan, biasanya yang sering ditemukan itu di pos satpam ya, kemudian di kantin itu masih aja ditemukan ada puntung rokok, atau ketika Satgas ke sana bau rokoknya tercium, kira-kira begitu. Jadi memang kesadaran masyarakat juga masih harus ditingkatkan. Kemudian yang pertama itu, yang kedua memang ini yang tampaknya kedepannya bakal jadi diskusi yang seru ya Teh Emil. Kenyataan masalah rokok ketengan misalnya. Memang secara regulasi belum ada, tapi kami sudah mengusulkan ke pemerintah pusat agar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 12 itu segera diperbaiki agar tidak ada lagi yang jual rokok ketengan ya, karena ternyata
penjualan rokok ketengan itu signifikan sekali dengan konsumsi rokok oleh tadi PP 109 ya tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat aditif. Itu signifikan sekali dengan pertama konsumsi rokok oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian ini merangsang juga perokok baru. Karena kebayang kali ya Teh Emil ya. Kalau anak-anak gitu ya nyoba-nyoba ngisep rokoknya dengan membeli rokok sebatang dulu gitu kayak gitu. Makanya kami akan mengusulkan kepada, dan sudah banyak usulannya dari berbagai pihak kepada pemerintah agar PP 109-nya segera direvisi dan di situ ada ketegasan mengenai rokok ketengan itu. Oke.